وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Kita masuk kepada surah Al-An'am ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim wa huwas sami'ul alim. Saya terangkan dikit masalah tajwidnya. Jadi yang pertama, ada huruf panjang pada huruf hu, itu karena dia adalah isim dhamir. Kemudian ada mad tabi'i pada huruf ma karena ketemu dengan huruf mad, ketemu dengan huruf alif. Huruf mad itu ada 3, bisa alif, bisa waw, bisa ya. Panjangnya sama, walahu ma. Kemudian lainnya pendek. Kemudian ketemu dengan huruf fi. Fi itu mestinya panjang kalau sendirian. Kalau sendirian mestinya panjang. Tapi karena ketemu dengan sukun idgham atau ketemu dengan tasdid, maka panjangnya menjadi hilang. Fil laili, tidak boleh fil laili, enggak boleh begitu. Ada lagi di situ nun tasdid, nah, tuh lebih panjang daripada mad tabi'i. Ya. Kemudian huruf H adalah mad tabi'i, tapi karena huruf ra-nya kita sukunkan, kita berhenti di situ, maka dia disebut dengan mad arid lisukun. Panjangnya bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Jadi wan nahar, wan nahar, wan nahar.
bisa begitu. Boleh pilih. Tapi harus usahakan seragam. Kalau mat arid lisukunnya dibaca 2 alif, ya 2 alif semuanya gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Kita artikan dulu. Walahu, dan kepunyaannya, dan baginya, dan miliknya. Miliknya siapa maksudnya? Miliknya Allah, ya, miliknya Allah. Allah mempunyai apa? Allah memiliki apa? Masakana. Bisa begitu. Tapi kalau dipecah-pecah, ma itu artinya apa saja yang. Apa saja yang atau apa-apa yang. Sakana itu artinya bisa tinggal, bisa diam. Nah, bisa pula diartikan ada seperti tadi ya. Apa saja yang berdiam, apa saja yang tinggal, apa saja yang ada. Jadi kepunyaan Allah, apa saja yang ada fil laili, pada malam, pada waktu malam, wan nahari, dan siang, dan pada waktu siang. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada pada waktu malam dan pada waktu siang. Nah, kalau sudah diklaim seperti ini, artinya apa saja yang ada pada waktu malam dan apa saja yang ada pada waktu siang, maka itu semuanya adalah punyanya Allah. Itu semuanya adalah miliknya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apa? Kita nggak punya apa-apa pada hakikatnya. Semuanya punya Allah. Pada waktu malam, semuanya punya Allah. Pada waktu siang, semuanya kepunyaan Allah. Nah, artinya kita nggak punya apa-apa. Beneran ini. Nah, ini sejatinya semuanya adalah punyanya Allah. Jangankan rumah, jangankan kendaraan, jangankan tanah, jangankan orang tua, jangankan saudara. Tangan kita ini, ya, atau diri kita ini sejatinya bukanlah milik kita. Sejatinya semua yang ada termasuk diri kita ini adalah kepunyaan Allah. Ya, mulut saya ini ya punya Allah. Telinga kita ini ya punyanya Allah. Mata punyanya Allah juga. Oleh karena itu, kalau kita dititipi mulut, itu artinya amanah dari Allah. Gunakan mulut ini untuk berbicara yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Itu maksudnya. Begitu. Jadi semua yang ada ini adalah punyanya Allah. Semuanya adalah titipan dari Allah. Artinya apa? Suatu ketika Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah Dia titipkan kepada kita. Ini maksudnya ayat ini. Ya. Ayatnya sangat pendek, sangat ringkas, tapi maknanya sangat dalam. Ini ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita hanya baca terjemah saja, tidak kita renungi, mungkin membuat kita hanya ngantuk, gak ngerti gitu ya. Oh, cuman gitu artinya. Dan kepunyaan Allah apa saja yang ada pada malam dan siang. Udah selesai. Kalau gak kita renungi secara mendalam,
maka pengaruhnya sangat kecil ya bagi diri kita ini. Coba kalau kita renungi baik-baik, ya, kita hayati baik-baik, maka nanti ayat-ayat ini akan mempengaruhi jiwa kita, ya, supaya semakin hari kita semakin baik. Nah, jangan sampai konstan saja, tapi hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari besok harus lebih baik lagi. Hari besoknya harus berubah lebih baik lagi. Hidup kita ini supaya terus membaik, ya, terus belajar, terus kita mendengarkan nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Quran. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada pada waktu malam dan apa saja yang ada pada waktu siang. Nggak punya apa-apa kita sudah, kalau sudah diplot seperti ini. Ketika malam punya Allah, ketika siang punyanya Allah, ya. Terus gimana? Kita nggak punya apa-apa. Ya memang nggak punya apa-apa. Ya kita memang nggak punya apa-apa. Ya, oleh karena itu semuanya ini adalah titipan dari Allah. Orang tua kita titipan dari Allah. Anak kita titipan dari Allah. Suami istri kita juga titipan dari Allah. Semuanya adalah titipan. Benda-benda yang kita punya, harta benda yang kita punya, semuanya titipan dari Allah. Artinya titipan itu harus kita jaga baik-baik. Dititipi harta benda, jagalah baik-baik. Artinya apa? Baik-baik. Gunakan semuanya itu untuk kebaikan. Kita punya tangan, punya mulut, itu juga adalah titipan. Gunakan semuanya untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, gunakan semuanya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena dialah yang menitipkan. Lihatlah atau pelajarilah atau bacalah pesan-pesan dari yang menitipkan. Misalnya kita dititipi sesuatu sama orang. Yang menitipkan tadi berpesan pada kita, tolong ini jangan ditaruh di bawah matahari ya, atau di tempat yang panas. Nah, itu namanya pesan-pesan dari yang menitipkan. Maka kita harus melaksanakan itu, karena itu adalah amanah. Luar biasa amanah ini. Makanya Rasulullah sampai digelari oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu dengan gelar Al-Amin, ya, yang bisa dipercaya. Kalau dititipi sesuatu, jadi jagalah baik-baik apapun yang dititipkan. Ini adalah suatu pelajaran. Kalau kita dititipi oleh orang lain sesuatu, maka jagalah baik-baik, karena itu adalah amanah. Nah, laksanakan pesan-pesannya, jangan sampai amanah itu dihianati, ya. Karena apa? Orang yang tidak amanah adalah bagian dari ciri-ciri orang munafik, kan begitu, ya. Ya, inilah pesan Allah atau firman Allah, dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada pada waktu malam dan apa saja yang ada pada waktu siang. Setelah kemarin Allah memproklamirkan dirinya bahwa dialah sang pemilik langit dan bumi, serta apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kemudian pada ayat ini Allah melengkapi lagi supaya lebih jelas, ya, supaya lebih jelas bahwa kita ini semuanya tidak punya apa-apa. Dialah sang pemilik segala sesuatu, apa saja yang ada pada malam, pada waktu malam, dan apa saja yang ada pada waktu siang. Ingat-ingat, semuanya adalah milik Allah. Jadi sejatinya yang kita katakan milik kita atau punya kita, sejatinya bukan punya kita, tapi punyanya Allah. Sekali lagi, jaga baik-baik
kalau kita dititipi harta benda, gunakan untuk kebaikan. Kalau kita dititipi ilmu, sampaikan. Jangan pelit dengan ilmu. Kalau kita dititipi umur, maka umur kita harus kita gunakan untuk kebaikan. Kalau kita dititipi kesehatan sama Allah, maka gunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, ya, untuk melaksanakan kebaikan apa saja yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Ya, jangan sampai kita dititipi kesehatan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, digunakan untuk hal-hal yang Allah tidak suka. Nah, maka itu namanya khianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah. Nah, biasanya ketika orang dititipi kesehatan cenderung lupa. Karena sesungguhnya sehat, sakit, semuanya berasal dari Allah. Semuanya adalah ujian. Ujian dari Allah. Kesehatan ujian, sakit pun juga ujian. Kapan orang biasanya ingat kepada Allah? Ketika mereka sakit, ketika mereka mengalami kedukaan, ketika mereka mengalami kesedihan, baru ingat Allah, ya, baru ingat kepada Allah. Ketika mereka sehat, ketika manusia itu sehat, cenderung lupa kepada pesan-pesan Allah. Kalau nyebut Allah mungkin nggak lupa, tapi pada pesan-pesannya Allah untuk berbuat baik cenderung lupa. Dititipi mulut juga begitu, ya, harus digunakan untuk kebaikan. Ya, mulut kita lagi sehat nih, waduh, ya sudah, bicara aja yang baik-baik, ya, bicara yang jangan bicara yang kotor-kotor, ya, bicara yang lemah lembut, jangan berbicara yang kasar-kasar. Nabi Musa saja menghadapi Fir'aun, maka Nabi Musa tetap menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Ya, faqula lahu qawlan layyinan. Maka katakanlah oleh kalian berdua, kata Allah kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Meskipun Fir'aun itu adalah seorang penjahat, seorang yang sombong, bahkan pada puncak kesombongannya dia mengaku sebagai Tuhan. Itu saja oleh Allah diperintahkan untuk berkata-kata yang lemah lembut. Tentang bagian yang pertama, fil laili wan nahar, apa saja yang ada pada waktu malam dan apa saja yang ada pada waktu siang, semua kepunyaan Allah. Dan di dalam bagian ini tersirat juga bahwa malam dan siang itu adalah sesuatu yang dipasangkan oleh Allah, sesuatu yang berpasang-pasangan. Itu adalah semuanya berasal dari Allah, semuanya milik Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, termasuk siangnya, termasuk malamnya, itu adalah miliknya Allah. Tidak hanya isinya saja, tapi malamnya punya Allah, siangnya pun juga Allah. Malam dan siang, apa saja yang berpasang-pasangan sejatinya adalah miliknya Allah. Malam dan siang, laki-laki dan perempuan, kebaikan dan keburukan, sakit maupun sehat, sempat maupun sempit, begitu. Semuanya kepunyaan Allah. Ya. Baik dan buruk pun semuanya miliknya Allah. Ya, semuanya diciptakan oleh Allah. Begitu. Di dalam waktu malam ataupun pada waktu siang, semuanya adalah milik Allah. Kita sejatinya tidak punya apa-apa. Kalau seseorang sudah memahami betul tentang kaidah ini, maka dia akan berhati-hati baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Karena sejatinya kita ini tidak punya apa-apa. Sejatinya kita tidak punya apa-apa. Jangankan
di luar diri kita saja, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah sejatinya adalah milik Allah. Gunakan untuk hal-hal yang Allah sukai, gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Jangan dipakai untuk hal-hal yang Allah benci, apalagi yang Allah larang. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerti betul tentang kaidah ini, tentang pesan Allah pada surah Al-An'am ayat 13 ini. Kita teruskan, wa huwas samiul alim. Digabung aja. Apa artinya itu? Nah, dialah Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apapun yang tampak, apapun yang tersembunyi, ya, apapun yang berasal dari suara yang hewan yang kecil-kecil ataupun yang besar sekalipun, sampai dalam satu tafsir dikatakan, andaikan ada semut yang berjalan di atas batu yang hitam, yang licin, maka Allah pun mendengarnya. Apapun Allah dengar. Jangankan langkah semut, ya, di atas batu yang keras dan licin, yang terbersit di dalam lubuk hati kita yang mendalam pun Allah juga sangat mendengar, Maha mendengar apapun. Kemudian Allah juga Maha mengetahui. Mengetahui apa? Semuanya, mau yang tampak maupun yang tersembunyi, mau yang diucapkan ataupun yang disimpan di dalam hati. Inilah bedanya kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita kan nggak tahu hatinya seseorang, tapi Allah Maha mengetahui. Kalau kita tahu isi hati orang lain, maka kita sama saja mensejajarkan diri kita dengan Allah. Nah, hati-hati, itu adalah secara tidak sadar mengaku diri kita sebagai Tuhan. Luar biasa ini. Jadi hanya Allah yang Maha mengetahui apapun yang terucap ataupun yang tidak terucap. Semuanya Allah tahu. Apapun yang terdahulu maupun yang akan datang, yang sudah terjadi apalagi maupun yang belum terjadi, semuanya Allah mengetahui. Ya, semuanya Allah mendengar, semuanya Allah mengetahui. Apa saja, mau yang kecil, apalagi yang besar, mau di dalam kegelapan maupun di dalam keadaan terang benderang, semuanya Allah mendengarnya, semuanya Allah mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya. Ya, karena dialah yang Maha mendengar, dialah yang Maha mengetahuinya. Ya, begitu ya. Kalau kita renungi lebih dalam, maka kepunyaan Allah, milik Allah, apa saja yang ada pada waktu malam ataupun apa saja yang ada pada waktu siang. Ya, kalau ini diterjemahkan secara letterlek begini, ya mungkin pada waktu malam hari dan pada waktu siang hari. Tapi kalau kita tadabburi lebih dalam, bisa dianalogikan milik Allah apa saja yang ada pada waktu malam. Malam ini bisa dianalogkan dengan keadaan yang gelap, kegelapan. Artinya ketika kita sedang mengalami kesedihan. Kan orang sering berkata, kalau lagi hidupnya sulit, maka katanya, waduh, kita lagi dalam suasana yang gelap, kan begitu. Peteng iki uripku, gitu ya. Nah, ini bisa dianalogikan ke sana. Jadi apa saja yang ada pada waktu malam, pada waktu kita sedang mengalami kesusahan, pada waktu kita sedang mengalami kedukaan, pada waktu kita mengalami kesulitan, ya, ataupun sebaliknya, ketika kita sedang mengalami kebahagiaan maupun kita sedang mendapatkan kesehatan, nah, maka sejatinya semuanya milik Allah.
suka ataupun duka, baik ataupun buruk. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, inilah kira-kira gambaran singkat dari ayat yang mulia ini. Ayatnya singkat tapi maknanya sangat dalam. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca ya dari Pak Nanda. Baca satu ayat, Pak. Baik, itulah surah Al-An'am ayat yang ke-13 sudah kita baca, sudah kita artikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Kita dengarkan tafsirnya. Yang pertama, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Dan kepunyaannya lah apa saja yang ada pada malam dan siang hari. Apa saja yang ada pada waktu malam dan apa saja yang ada pada waktu siang. Maksudnya ayat ini menyatakan bahwa alam dan isinya adalah milik Allah. Dialah pemilik langit dan bumi serta apa saja yang ada di dalamnya. Segala yang terjadi pada malam dan siang, tidak mesti barang dan benda ya ini, kejadian juga begitu. Segala apa yang terjadi pada waktu malam ataupun pada waktu siang juga miliknya. Bagaimanapun kecilnya sesuatu yang menempati sudut manapun di dalam ruang alam semesta ini, pasti dia adalah miliknya dan dalam kekuasaan dan pengawasannya. Tidak mungkin sesuatu itu bergerak ataupun diam tanpa kodrat dan iradatnya atau tanpa izinnya. Segala sesuatu yang ada dan terjadi pada malam dan siang, yang bergerak maupun yang diam, yang tampak maupun yang tersembunyi, adalah miliknya saja dan mutlak dalam kekuasaannya. Ini tafsir Kemenak. Kemudian kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hamba-hambanya dan makhluknya. Mereka berada di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya, dan di bawah pengendaliannya. Tafsir Ibnu Katsir. Itu bagian yang pertama. Kita lanjut bagian yang kedua. Wa huwas sami'ul alim. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa maksudnya? Maha mendengar. Pendengarannya meliputi semua yang kecil dan yang besar. Dia pun mendengar langkah semut hitam di malam yang kelam, di ruang yang gelap tanpa bintang, yang berjalan di atas batu besar dan keras. Dia mendengar ucapan hamba-hambanya, baik yang terucap ataupun yang tidak terucap atau di dalam hati. Dialah yang maha mengetahui. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu, semuanya, baik yang kecil ataupun yang besar, yang bergerak ataupun yang diam, yang dinyatakan maupun yang dirahasiakan di dalam hatinya. Semuanya dalam pengawasan Allah, semuanya di dalam pengaturannya, dan semuanya di dalam pengelolaannya. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Kita lihat di tafsir Kemenak. Maksudnya adalah dia maha mendengar ucapan hamba-hambanya semuanya. Dia pun maha mengetahui segala apa yang ada pada hamba-hambanya, baik yang dinyatakan secara terbuka maupun yang tersembunyi di dalam lubuk hati yang paling dalam. Pendengarannya melingkupi seluruh jagat semesta, hingga bunyi langkah seekor semut pun di atas batu yang licin tidak akan luput dari pendengarannya dan pengetahuannya.
Tafsir kemenakan. Itulah tafsir dari surah Al-An'am ayat yang ke-13. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang terjadi pada waktu malam maupun pada waktu siang, yang terjadi atau yang ada pada waktu sulit maupun pada waktu mudah, yang bergerak maupun yang diam, yang berhenti ataupun yang melanjutkan dakwahnya. Nah, begini, yang berhenti dari dakwah ataupun yang melanjutkan dakwah. Karena turunnya ayat ini berhubungan dengan rencana menyuap Rasulullah dengan kekayaan yang berlimpah asal ia berhenti berdakwah. Rasulullah itu waktu itu karena dia berdakwah terus, maka orang-orang kafir Quraisy bekerja sama untuk menyuap Rasulullah. Apa sih yang kamu cari wahai Muhammad? Kalau kamu kepingin harta kekayaan, kami kumpulkan semua harta kekayaan kami untuk kami berikan kepadamu dan lain-lainnya ya. Maka Rasulullah mengancam mereka dengan kisah yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu menjadi ketakutan ya. Jadi apa saja yang ada di langit bumi dan di bumi pada waktu malam dan siang, pada waktu sehat maupun sakit dan lain-lainnya, semuanya punyanya Allah. Semuanya adalah milik Allah. Yang kecil ataupun yang besar, yang tampak ataupun yang tersembunyi, semuanya adalah miliknya dan mutlak di dalam kekuasaannya. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa manusia sejatinya tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya sendiri pun sejatinya adalah milik Allah. Jangankan dirinya yang tampak, perbuatannya pun sejatinya adalah miliknya. Begitu. Ya, mengerti ini ya, pahami baik-baik bahwa perbuatannya pun, perbuatan manusianya pun sejatinya adalah milik Allah. Perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, ini harus dipahami baik-baik, jangan salah paham ini. Ya, semuanya adalah milik Allah. Bahkan keinginannya pun sejatinya adalah milik Allah. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, katanya ya. Oleh karena itu, tidak ada suatu perbuatan atau kejadian tanpa izinnya. Tidak ada keinginan tanpa izinnya juga. Ya, tidak ada keinginan tanpa izinnya juga. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya. Itu di dalam juz Amma ya. Oleh karena itu, jangan merasa memiliki sesuatu, karena sejatinya kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Ya. Karena merasa memiliki ini, manusia akhirnya sering merasa kecewa. Ya, karena Allah tidak mau begitu. Allah tidak mau disaingi ya. Karena semuanya adalah miliknya Allah. Hati-hati kalau kita merasa memiliki sesuatu. Ya, iki wekku, iki punyaku. Nah, hati kita merasa memiliki sesuatu secara mutlak, maka kita akan mengalami kekecewaan. Ya, karena apa? Kok kecewa? Karena Allah itu cemburu. Karena Allah itu tidak mau disandingi. Ya. Jangan merasa memiliki sesuatu.
Ya, karena sejatinya kita itu tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak punya siapa-siapa. Gitu ya. Ini ilmu yang sangat dalam ya, ilmu hakikat betul ini. Semuanya adalah milik Allah. Kalau hal ini dipahami baik-baik, maka manusia tidak akan berlaku sombong. Kalau hal ini dipahami baik-baik, maka manusia tidak akan berlaku sombong. Mau sombong gimana? Orang tidak punya apa-apa. Iya kan? Dan tidak akan menghakimi sesuatu. Ya, tidak akan menjustis sesuatu kejadian. Ya, karena apa? Karena sejatinya semuanya miliknya Allah. Begitu, ya. Kalau hal ini dipahami baik-baik juga, maka manusia ini akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya semuanya adalah titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya, yaitu karena dialah yang menitipkan. Luar biasa ya ayat ini. Ayatnya singkat tapi luar biasa ibrahnya. Pelajaran yang ketiga, yaitu pendengaran Allah adalah tanpa batas. Dialah maha mendengar. Dia mendengar yang terucap maupun yang tidak, atau hanya bisikan di dalam lubuk hati. Sekali lagi, janganlah kita merasa mengetahui isi hati orang lain, ya, karena itu menyaingi Allah namanya. Dia mendengar yang terucap maupun yang tidak, ataupun di dalam lubuk hati. Dia mendengar apapun di dalam jagat semesta ini, dari hal-hal yang sangat kecil apalagi yang besar. Dia maha mendengar. Kemudian pelajaran yang keempat adalah tentang pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, baik yang kecil apalagi yang besar, yang bergerak maupun yang diam, yang dinyatakan maupun yang disembunyikan, yang masa lalu ataupun yang akan datang. Semuanya, ya, semuanya Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, kalau kita mendengar bahwa Allah itu sudah mengetahui tempat duduk manusia sebelum manusia itu ada. Allah maha mengetahui tempatnya manusia, seseorang, si fulan itu kelak di neraka ataupun di sorga. Allah sudah mengetahuinya jauh-jauh sebelum langit dan bumi, sebelum manusia itu diciptakan. Allah sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, semuanya atau segala sesuatu selalu dalam pengawasannya, dan semuanya dalam pengaturannya. Kalau hal ini dipahami dengan sebaik-baiknya, maka manusia ini akan selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya. Manusia itu selalu berhati-hati dalam setiap ucapannya. Kalau hal ini dipahami baik-baik, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau hal ini dipahami baik-baik, manusia itu akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Artinya, jangan sampai perbuatan kita itu tidak mendapatkan ridho Allah, dan jangan sampai ucapan dan perbuatan kita itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ya, kemudian ada yang bertanya, lah tadi yang saya sempat nyeletuk sedikit, ya kalau semuanya sudah diketahui Allah, baik dan buruk sudah diketahui Allah, kemudian kadang manusia berbuat buruk juga sudah diketahui Allah, dan itu kepunyaan Allah. Apa maksudnya Allah itu menciptakan keburukan? Nah, maka tidak lain dan tidak bukan adalah liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Maka itu sejatinya adalah untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya. Karena keburukan itu sejatinya diciptakan bukan untuk menjerumuskan manusia, bukan untuk menjadikan manusia itu berbuat maksiat. Sebetulnya itu keburukan diciptakan bukan untuk itu sebetulnya, tapi untuk melatih agar kebaikannya muncul di dalam diri manusia, ya, agar kebaikannya muncul, atau sebagai ujian atau istilah lainnya, atau sebagai saringan dalam istilah yang lain juga. Itu maksudnya keburukan itu diciptakan, ya, bukan Allah menginginkan keburukan bagi manusia, enggak, ya, tapi justru diciptakannya keburukan untuk melatih manusia itu berbuat baik, ya, karena kebaikan dan keburukan itu selalu berpasangan. Tidak ada di dunia ini orang kaya kalau semuanya di dunia itu kaya semuanya. Tidak akan ada yang disebut kaya karena semuanya udah kaya gitu. Ngerti ya maksudnya? Kalau semuanya kaya, ya berarti nggak ada yang kaya. Adanya orang menyebut kaya, wah orang itu kaya, karena ada yang miskin gitu. Karena ada lawannya, ada bandingannya begitu. Ada baik, ada buruk. Begitu. Jadi sejatinya Allah menciptakan miskin dan kaya itu adalah apa namanya tadi? Allah menciptakan keburukan itu sejatinya untuk melatih agar kebaikannya muncul. Ya, makanya kalau ada orang mencaci kita, mencaci, memaki, itu kan adalah perbuatan tercela. Nah, itu apa maksudnya Allah menciptakan perbuatan memaki itu tadi? Maksudnya agar kita tidak membalas memaki, agar kita tidak membalas mencaci, begitu maksudnya, supaya kita melakukan yang sebaliknya. Gitu. Kalau ada orang yang berlaku sombong di hadapan kita, itu maksudnya apa? Supaya rendah hati kita itu muncul. Jangan terus dua-duanya sombong. Waduh, jadi rame nanti. Itu maksudnya. Wah, ini ditampakkan kesombongan di depan mataku. Artinya kita ini harus memunculkan kebalikannya, yaitu rendah hati. Itu maksudnya. Untuk menguji. Karena apa tadi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya itu adalah ujian dari Allah. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semuanya adalah ujian bagi manusia. Kaya, miskin, ujian. Sehat, sakit, ujian. Semuanya adalah ujian. Ya. Begitu. Kata seorang ulama, kita itu belum dikatakan sebagai pendakwah yang baik jika belum santai melihat orang yang berbuat maksiat. Nah, ini luar biasa ini perkataannya ya. Ini ada kata seorang ulama mengatakan, kita ini belum bisa dikatakan orang yang baik atau belum bisa dikatakan sebagai pendakwah yang baik jika belum santai melihat orang yang berbuat maksiat. Nah, coba pahami, renungkan baik-baik perkataan ini. Jadi kalau melihat orang yang bermaksiat terus kita muring-muring, terus kita marah, terus kita mencaci, memaki, nah itu namanya bukan pendakwah yang baik atau bukan orang yang baik. Jadi orang yang baik itu harus santai melihat orang yang bermaksiat. Nah, kalau kita marah, langsung mencaci, langsung neraka begitu kepada orang-orang yang berbuat maksiat, maka sejatinya kita inilah yang akan masuk neraka karena kita telah berbuat dosa besar dengan mencacinya, dengan memakinya, dengan memarahinya. Itu adalah dosa besar semua itu. Ya, hati-hati. Yang tidak boleh santai adalah kepada maksiatnya. Kalau kepada orangnya, ya namanya orang ya.
baik buruk itu akan tetap ada sampai hari kiamat, sebagaimana sehat dan sakit, ya. Kemudian kaya dan miskin, termasuk al-haqqu dan al-batil. Semuanya akan terus berpasang-pasangan sampai hari kiamat, ya. Tidak akan bisa dihapuskan, nggak bisa. Baik buruk itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita harus melihat orang yang bermaksiat, ya santai aja. Yang nggak boleh santai adalah kepada maksiatnya. Artinya apa? Artinya kita terus memberikan peringatan dengan peringatan yang baik, dengan peringatan yang sopan, menasehati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ingatkan dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Setelah itu selesai. Mau dia tetap bermaksiat, mau dia berubah menjadi baik, itu adalah wewenang Allah saja. Karena apa? Kita harus santai melihat pelaku maksiat. Karena kalau dia berubah melakukan kebaikan, maka kita akan bertepuk dada, kita akan bangga. Oh, karena saya yang mengingatkan, dia akhirnya berubah menjadi baik. Nah, itu juga dosa besar. Bangga kepada diri sendiri. Demikian juga kita kalau memakinya, itu juga dosa besar, ya. Tugas kita hanya mengingatkan saja, memberikan peringatan dengan akhlak yang baik, ya. Setelah itu selesai. Semuanya adalah wewenangnya Allah. Semuanya adalah haknya Allah. Kita tidak punya peran apa-apa. Nah, bisa dikatakan begitu, ya. Kita tidak punya sumbangsih apa-apa terhadap kebaikan seseorang atau kemaksiatan seseorang. Kita hanya diberi tugas untuk menasihati dan mengingatkan dengan baik. Sudah selesai sampai di situ. Ya. Itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-An'am ayat yang ke-13. Ayatnya sangat pendek, tapi maknanya sangat mendalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak, monggo, Pak. Iya, Pak. Jadi memang tugas kita hanya berusaha untuk berbuat baik. Adapun hasilnya itu Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha saja, ya, untuk berbuat baik. Kita ini diberikan potensi keburukan dan kebaikan. Kenapa Allah ciptakan keburukan? Bukan karena Allah ingin kita berbuat buruk, tidak. Tapi adalah untuk melatih kebaikan kita supaya muncul, ya. Kalau Allah tidak ciptakan keburukan buat kita, ya nanti kita seperti malaikat, tidak punya keinginan apa-apa. Disuruh dikir aja terus, gak bisa melakukan yang lain-lain. Nah, kalau kita kan beda, karena kita punya keinginan. Waduh, mosok saya satu hari ini gak baca Quran, mosok besok gak baca Quran lagi. Wah, besok baca Quran 1 ayat. Oh, besoknya baca lagi 2 ayat, dan seterusnya dan seterusnya. Kan punya keinginan untuk meningkatkan kebaikan. Kalau malaikat tidak ada keinginan begitu. Itulah bedanya kita sama malaikat, ya. Begitu. Jadi agar alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati, kehidupan dan kematian, tidak lain adalah untuk menguji kita manakah yang terbaik amalnya. Begitu kira-kira Pak Budi, ya. Ya, Pak, saya nanti scan-kan, Pak, kayak biasanya, ya. Saya japri, Pak. Betul, Pak Budi, ini luar biasa. Ayatnya pendek sekali, tapi luar biasa maknanya, ya. Ya, ini supaya kita lebih bijaksana menyikapi kehidupan ini, ya. Ya. Nggih, Pak Ator, monggo, Pak. Jadi gini maksudnya, Pak. jangan sampai salah paham, ya. Jadi yang dikatakan ulama tadi, kita harus santai melihat pelaku maksiat. Maksudnya bukan kita terus santai-santai, ya sudah biarin aja lah gitu di rumah. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud santai dalam hal ini, jiwa kita itu
tidak boleh menghina pelakunya, tidak boleh memaki pelakunya. Itu maksudnya. Tapi tetap harus dinasehati, tetap harus diberikan pelajaran, diingatkan bahwa hal itu adalah kesalahan. Adapun maksiatnya tetap harus kita cegah dengan kemampuan yang kita miliki. Maksiatnya, perbuatannya maksudnya. Ya, perjudiannya itu. Memang pelaku maksiat dan maksiat kan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini harus dibedakan baik-baik. Pelaku kemaksiatan dan maksiat kan memang istilahnya jadi satu. Jadi satu. Nah, terhadap pelakunya kita harus berlaku santai, yaitulah manusia. Bisa berbuat salah, bisa berbuat benar, itu semuanya dengan izin Allah. Bahkan perjudian sendiri pun itu terjadi atas izin Allah. Begitu sejatinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sampai mencelanya. Mencela, Pak ya. Mencela, terus dibilang neraka dan lain sebagainya kepada orangnya. Karena neraka dan surga itu adalah wewenangnya Allah saja, bukan wewenang kita. Kita tugasnya hanya pertama terhadap orangnya, kita nasihati baik-baik, kita ingatkan baik-baik, ya, supaya tidak melakukan kemaksiatan. Nah, ketika adapun terhadap maksiatnya, terhadap perbuatannya, maka tetap harus kita cegah semampu kita. Nah, ada sebuah hadis, man ra'a mungkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, fal yughayyir biyadi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kemungkarannya yang harus kita cegah, harus kita rubah. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Ya, begitu kemungkarannya, Pak ya, kemungkarannya, bukan orangnya. Kemudian yang ketiga, kalau itu pun nggak bisa, maka selemah-lemahnya iman adalah mengingkari di dalam hati. Begitu, Pak. Agak-agak remang-remang ya memahaminya ya, tapi saya kira bisa paham. Jadi bedakan antara pelaku maksiat dan maksiatnya. Begitu. Kalau terhadap maksiatnya kita tidak boleh santai, kita harus tetap berjuang untuk mencegahnya. Begitu. Gimana, Pak? Masih agak-agak remang ya? Iya, ya itu ya. Jadi kalau untuk masalah penutupan dan lain sebagainya terhadap tempat-tempat maksiat itu ada yang berwenang sendiri. Ya, kita tugas kita melakukan pencegahan terhadap maksiat, pencegahan terhadap kemungkaran sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Begitu, Pak. Tugas kita kalau aparatnya seperti itu, maka kita hanya bisa berdoa. Ya. Tidak hanya berdoa, itu selemah-lemahnya iman, berdoa supaya mereka diketuk hatinya untuk mencegah, bahkan menutup kemungkaran yang bertebaran di sekitar kita, begitu. Yang kedua, kalau bisa kita nasihati. Kita memberikan nasihat kepada yang berwenang supaya melakukan tindakan yang sesuai, begitu. Artinya tidak memperbolehkan adanya tempat-tempat maksiat. Saya sempat melihat kiriman video juga itu wali kota Probolinggo. Jadi dia itu tidak mengizinkan adanya tempat-tempat hiburan malam di wilayahnya. Nah, luar biasa itu perjuangannya, karena dia punya wewenang, didukung dengan perundang-undangan yang peraturan daerah, perda, maka dia terus gencar untuk memberantas tempat-tempat maksiat yang ada di wilayahnya. Luar biasa kalau ada aparat yang seperti ini, ada pemimpin yang seperti ini, harus kita dukung, harus kita terus doakan supaya dilindungi dan diberi kekuatan oleh Allah. Adapun terhadap aparat yang tidak melakukan seperti ini, ya selemah-lemahnya kita doakan supaya mereka melakukan
hal yang sama begitu. Kira-kira itu Pak Ator. Oke, sama-sama Pak. Ya, itulah saya kira itu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri pengajian kita ini surah Al-An'am ayat ke-13 dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.